Oke. Jadi untuk materi ini saya akan mulai membahas tentang elementary Java programming. Kita akan bikin program Java lagi. Jadi hari Senin yang lalu kita udah bikin ya very simple Java program. Harusnya Anda sudah bisa bikin satu kelas pertama dan satu main ya. Jadi satu kelas isinya satu main itu saja yang kita fokuskan saat ini. Nah, jadi untuk mempelajari beberapa rules, beberapa aturan tentang Java, saya berusaha memecah materi yang harus kita review itu menjadi 4 bagian. Ada basics-nya, lalu selections, if else, loops, dan juga math character strings. Mungkin Anda ingat ya waktu di hari Senin lalu ketika kita latihan mengingat-ingat program Python yang ada di Quizzes, kan saya sudah sempat sampaikan ya ada beberapa hal penting dari potongan code Python yang kita sudah lihat di kelas, yaitu kita ingat lagi caranya membuat data type, jenis data, lalu juga ingat membuat if else, selections, lalu kita juga belajar bikin for atau loop gitu ya. Jadi ini hal yang akan kita lakukan juga nih di sini kita exactly the same, kita pakai logika yang sama, harusnya secara fundamental tidak ada perubahan yang berarti, dan tapi kali ini kita akan gunakan sinteks menggunakan Java. Itu aja bedanya ya. Nah, untuk 4 menu ini seperti mungkin ada yang udah notice di silabus bahwa elementary Java programming itu dipecah ya. Jadi akan ada satu sesi hari ini dan juga hari Senin depan itu akan masih membahas mengenai elementary Java programming. Nah, saya nggak tahu bakalan bisa sejauh apa soalnya hari ini. Kalau dari kelas tadi pagi, nah jadi tadi pagi saya bilang ke yang kelas jam 8, kita bisa dapat 2 menu lah paling enggak, bisa dapat basics dan selections lah ya, karena kita mau sambil bikin program juga. Saya nggak mau nih cuman cerita doang, ngoceh doang di kelas, tapi saya mau sambil bikin program. Jadi kemungkinan, saya bilang ke tadi pagi, kemungkinan sih kita bisa 2, siapa tahu kita bisa 3. Ternyata tadi pagi kita hanya terlaksana sampai ke selection, jadi basic, selections, dan sedikit motivasi untuk loops. Jadi saya akan upayakan akan sama dengan kelas tadi pagi, yaitu kita akan bahas basics, selections, dan sedikit intro untuk loops. Jadi kita samakan ya sebisa mungkin. Jadi kita akan mulai langsung ya ke basics ya. Jadi ini pokoknya yang basic-basic kita mau bikin apa sih di program, nulisnya gimana. Kurang lebih ada seperti ini ya sub menu dari basics tadi. Dan kita akan mulai dengan yang paling pertama. Sekarang saya mau bikin program, saya butuh nyimpen informasi. Kan selalu ya saya punya data yang mohon maaf perlu saya simpan di dalam program, lalu mungkin saya akan manipulasi, saya mungkin punya angka yang mau saya jumlah-jumlahin, mungkin saya punya angka atau apa yang mau saya tampilkan, pokoknya saya perlu menyimpan informasi. Nah, kalau di Python, kita akan menyimpan informasi variabel seperti contoh di kiri ini nih. Saya punya variabel, saya kasih nama sum variabel, saya kasih tahu, oh dia sama dengan 42. Nah, ini saya tanpa memberitahu dengan eksplisit kepada Python, dia langsung tahu, oh ini ada variabel, nilainya 42, jenisnya numerik gitu ya. Lalu disimpan oleh Python. Lalu tiba-tiba pas di tengah-tengah program ternyata variabel saya udah nggak butuh lagi dia bernilai angka 42, saya butuh dia sama dengan suatu string gitu ya. Jadi tengah program saya ganti, nggak jadi deh variabel, saya mau simpen string hello world. Namanya tetap variabel. Python bilang, oke sekarang tipenya string. Tanpa saya kasih tahu ke Python secara eksplisit. Nah, ini kan kita udah tahu ya di Java tuh nggak boleh sekarang. Di Java dia pengen tahu, sebelum simpen-simpen variabel kasih label dulu dong ini jenisnya apa gitu ya. Jadi dalam hal ini saya kalau mau nyimpan angka 42, saya harus kasih tahu sama Java, Java, saya mau nyimpen suatu variabel jenisnya integer, namanya saya mau kasih nama sum variabel, nilainya 42. Titik koma, saya udah selesai ngomong nih Java gitu ya. Jadi itu satu yang dia omongin, satu satu baris itu yang ekuivalen. Di kiri Python cuma sum variable sama 42, yang kanan yang ekuivalen dengan itu di Java int sum variable sama dengan 42, titik koma. Kita menyelesaikan statement selalu pakai titik koma. Lalu di tengah-tengah program ternyata saya udah nggak butuh lagi si sum variable 42, melainkan saya butuh nyimpen string gitu ya. Tapi nggak boleh si Java. Lah tadi kan lo udah bilang ini integer, jangan lo ganti-ganti kata dia gitu kan. Jadi kita kalau mau menyimpan string lain, kita perlu membuat variabel baru. Di sini saya kasih nama sum variable 2 gitu ya. Saya kasih nama yang lain. Lalu saya bilang ke Java, tolong simpenin si sum variable 2, jenis dia string, nilai dia adalah hello.
Literalnya juga beda ya, kalau Python pakai kutip satu, kalau Java saya pakai kutip 2. Titik, koma, saya udah selesai ngomong, gitu. Nah, jadi ini ada perbedaan tentang bagaimana saya bisa melakukan deklarasi variabel di dalam Python maupun Java. Nah, sum variabel ini kan namanya si variabel ya. Kenapa saya perlu kasih nama? Karena kan nanti saya mau panggil lagi gitu kan. Saya simpen 42, mungkin nanti 42-nya mau saya panggil, mau saya jumlahkan dengan yang lain. Mungkin mau saya bagi 2, mungkin saya mau cetak. Jadi saya harus kasih dia nama dulu nih. Itu namanya identifier. Sama ya seperti nama kalian nih, tadi ada nama Maharta, nama Isa itu namanya dia kan. Caranya saya bisa memanggil dia dan dia tahu kalau saya lagi manggil dia gitu ya. Begitu pula ini ada siapa lagi nih yang ada di rating saya, ada Davin, ada Muhammad Lutfi, selamat pagi, ada Omar. Nah, itu identifier kalian. Nah, kalau di sini itu identifier variabel, saya kasih nama gitu ya. Nah, identifier boleh saya kasih nama apa aja kah? Nah, nggak kayak Elon Musk ya. Kalau Elon Musk sih mau ngasih nama anak kan terserah dia ya, mau pakai apapun. Tapi kalau di Denmark tuh ada aturannya loh, nggak boleh ngasih nama-nama tertentu gitu loh ke anaknya gitu. Nggak ada simbol-simbol yang nggak boleh dipakai gitu kan. Nah, kalau gitu, kalau misalkan di Java, kita juga punya rule gitu ya. Kita punya aturan-aturan bahwa nggak boleh nih sembarangan kasih nama variabel. Nah, kita lihat ya. Jadi identifier itu nama yang kita berikan kepada variabel, method, dan class ya. Semuanya kita harus kasih nama gitu ya. Dan itu adalah suatu sequence of characters. Itu isinya boleh huruf, boleh digit, boleh angka, boleh underscore, dan boleh dollar sign. Note bahwa yang di notice ini cuma boleh underscore dan dollar sign. Dia harus mulai dengan letter dan letter atau underscore atau dollar sign, tidak boleh dimulai dengan angka gitu. Jadi kalau kayak contoh tadi sum variable two itu nggak boleh saya ganti jadi two, sum variable itu nggak boleh dimulai dengan angka gitu ya. Lalu tidak boleh juga menggunakan kata yang reserve. Contoh kata reserve ya kayak yang kita pelajari kemarin ketika kita bikin kelas. Nggak boleh pakai kata kelas, nggak boleh pakai kata static, nggak boleh kata public. Itu kata-kata punyanya Java. Begitu pula nggak boleh true, nggak boleh false, nggak boleh null, karena itu ada artinya kan ya. True, false, null kita akan pakai nanti. Jadi kita nggak boleh kasih nama seperti itu. Panjangnya itu terserah, mau sependek apapun, pakai satu huruf boleh, asalkan bukan bukan reserve word dan bukan digit itu boleh. Mau sepanjang apapun juga boleh. Sebisa mungkin biasanya kita menggunakan yang representatif ya. Jadi kalau misalnya kita lagi akan memudahkan kalau kita punya banyak angka ya saya kasih nama misalnya, misalnya saya kasih nama, digit one, digit two, atau misalkan name one, name two gitu. Itu kan jauh lebih memudahkan daripada saya cuma pakai A, B, X, Y gitu kan, nggak artinya jauh lebih ini. Jadi dibuatlah suatu nama gitu ya yang representatif dengan data apa yang tersimpan di situ mengikuti peraturan yang ada di sini. Jadi contohnya nih, kalau saya mau nyimpen radius, yaitu apa sih radius itu ini ya, radius itu adalah, jari-jari ya, jari-jari dari, suatu lingkaran gitu. Di antara ini yang menimbulkan error ada berapa ya? Kita coba baca satu-satu. Yang langsung aja deh. Kan saya udah bilang tadi, nggak boleh ya dimulai pakai digit, nggak boleh dimulai pakai digit tuh. Jadi saya udah tahu for sure ya, saya sudah tahu for sure ini nggak boleh dipakai, karena nggak boleh dimulai pakai digit gitu ya. Lalu yang kedua gitu ya, yang D, nah ini udah ada yang jawab nih, ada yang jawab tapi direct message, jangan direct message dong biar semuanya bisa baca. C sama D katanya. Nah, D itu juga nggak boleh kita pakai. For itu kan bisa kita pakai buat ngelup ya. Jangan dipakai dong buat identifier soalnya udah jadi reserve word-nya Java. Itu juga nggak boleh. Oke, lalu yang A dan B itu tidak akan menimbulkan error. Kan tadi boleh ya dimulai dengan huruf, underscore, dollar sign. Boleh ya dimulai dengan radius? Ini boleh. Yang berikutnya, ini tidak dimulai dengan angka dan dia mulai dengan letter. Saya mau kasih tanda nih di sini, warnanya saya ganti. Dia tidak akan menimbulkan error sih, yang ini. Benar, dia akan sintaksnya benar. Tapi saya tidak sarankan Anda untuk pakai ini sebagai nama identifier, gitu ya.
Ada yang bisa kira-kira nggak, kenapa saya nggak saranin? Dia nggak akan syntax error, tapi jangan deh, jangan pakai nama ini deh sebagai identifier. Tolong saya tunggu ya, kalau ada yang bisa menanggapi silakan terus udah ada nih, udah ada yang taruh, tapi jadi direct message, taruh ke everyone dong. Nah, iya. Jadi udah ada Ignatius Bram dan juga ada Tere dan itu juga ada Oscar, itu jangan pakai ini dong karena hurufnya besar. Betul. Dia nggak akan error sih, sintaksnya benar, dia tetap akan compile, hanya saja kita kan punya konvensi ya untuk memudahkan kita saling baca. Karena kalau kita bikin program Java kan biasanya nggak sendirian gitu in real life ya, kita akan kolaborasi dengan yang lainnya, kita punya konvensi kalau huruf besar itu dipakai untuk nama kelas. Kalau nama variabel jangan deh, jangan dikasih huruf besar, takut ketukar, gitu ya. Betul, biar nggak ambigu dengan kelas. Oke, saya lihat-lihat lagi nih ada pertanyaan tadi ya, ada pertanyaan nih, untuk memastikan tipe variabel emang nggak bisa diubah ya di Java? Nggak bisa. Pokoknya kalau udah dibilangin dia itu integer ya, dia akan integer sampai akhir program Anda jalan, gitu ya. Jadi kita akan, begitu saya kasih nama variabel itu A, integer, ya selamanya A itu akan integer. Kalau saya mau nyimpen yang lain, maka saya perlu membuat variabel baru. Nilainya boleh ganti, tadinya misalnya int A sama dengan 2, lalu di tengah-tengah program saya perlu dia nilainya sama dengan 7 gitu, itu bisa. Tapi untuk nama tersebut akan selamanya berjenis integer. Ini ada hubungannya dengan alokasi memori, tapi saya izin nggak ceritain dulu ya tentang itu ya. Oke, jadi, kurang lebih si Java itu begitu saya bilangin dia integer, dia akan nyimpen memori gitu ya, sebanyak yang diperlukan untuk integer gitu ya, akan ngetek gitu ya, ngetek kursi gitu ya, kayak ngetek kursi di kelas gitu loh kalian. Pokoknya begitu saya bilang ke Java, tolong simpenin integer, dia akan ngetek kursi, dia ngecek kursi di sini maksud saya byte gitu ya, dia akan ngetek kursi yang cukup untuk nyimpen integer. Jadi kalau dia udah ngetek kursi untuk integer, entar tiba-tiba kita mau taruh, apa namanya, string, nggak cukup. Karena tadinya kan kita cuman mau nyimpen integer di situ. Semoga ngejawab ya tadi pertanyaan yang ada di sini. Oke, semuanya udah nyambung ya, kenapa saya tidak sarankan menggunakan radius yang ini, walaupun nggak error ya, karena jangan deh kita coba latih dari awal, mumpung kalian baru mulai belajar Java, kita mulai latih kebiasaan untuk mengikuti konvensi supaya program kita jauh lebih readable, bisa dibaca orang lain, oh kamu juga wajar, terbiasa untuk membaca code orang lain, begitu ya. Oke, sekarang saya udah tahu aturannya nih, nama-nama yang boleh dipakai untuk ngasih nama variabel, gimana caranya sih saya bikin variabel? Ya saya declare, saya kasih tahu ke Java. Saya bisa kasih tahu ke Java 2 cara nih. Yang pertama, saya bisa bilang, "Java tolong simpenin tekin kursi untuk suatu double namanya radius." Dia ngetekin kursi nih ya, ngetekin di memori untuk suatu variabel namanya radius, jenisnya double. Lalu belakangan saya baru bilang, dia nilainya 2,5 ya?" Gitu, bisa 2 kali. Atau sekaligus aja saya bilang ke dalam satu statement ke Java, "Java tolong simpenin dong suatu variabel jenisnya double, namanya radius, identifier radius, dan ukurannya nilainya 2,5." Itu juga bisa dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa dia harus selalu di-declare gitu ya. Kadang-kadang kalau kita compile dan kita agak lupa gitu ya, kita lupa kasih jenisnya atau kita lupa declare at one point, dia akan komplain. Si compiler akan komplain, ini belum ada nih, saya belum tahu nih ini benda apa nih, tolong kasih tahu saya dulu dong, ini, binatang apa, double kah, integer kah, atau apa." Ini mungkin penting diketahui karena kadang-kadang kalau saya punya blocks, contohnya saya punya if misalnya ya, misalkan saya punya if, lalu saya deklarasi double apa gitu di dalamnya if, itu juga kadang-kadang tergantung alurnya program sih ya, itu juga compiler bisa komplain. Karena gini, kalau saya taruh deklarasi variabel radius di dalam if, lalu saya assign radius sama dengan 2,5 di luar if, selalu ada kemungkinan dia nggak masuk ke if. Dan selalu ada kemungkinan radius itu tidak di-declare gitu. Sehingga compiler juga bisa komplain. Kasih tahu gue dulu ini apaan, baru kita boleh kasih. Gitu ya, itu untuk radius gitu. Oh, sebentar. Tadi ada pertanyaan tambahan nih ya dari Karina ya. Kalau simbol lain sebagai N atau N radius itu dihitung sebagai digit sehingga menyebabkan error apabila menamakan identifier. Nah, tadi kan eksplisit ya bahwa simbol yang boleh dipakai itu hanya underscore dan dollar sign gitu ya, eksplisit. Kenapa? Karena and itu tuh ada artinya nanti, Karina. Nanti kita akan bahas akan lihat juga.
and itu kepake buat yang lain. Jadi intinya yang udah reserve ada makna lainnya di Java itu jangan dipakai lagi, gitu. Jadi gitu ya, mungkin ngejawabnya untuk Karina udah eksplisit kok kita dikasih tahu kalau untuk simbol kita pakainya underscore atau dollar itu boleh dipakai, yang lain jangan ya, gitu. Karena yang lain ada artinya mau kita pakai buat yang lain. Oke? Nah, jadi ini yang paling penting nih buat si Java adalah si Java tuh akan komplain kalau kita belum laporan sama dia kalau saya butuh memori untuk nyimpen data tertentu. Nah, ini data type namanya ya. Saya ngasih tahu ke Java, saya mau nyimpen sesuatu yang namanya radius itu jenisnya double. Kenapa? Karena kan dia harus tahu saya harus nyimpen ngetekin kursi berapa banyak sih untuk nanti si programmer butuh nyimpen informasi gitu kan. Nah, jadi ini ada beberapa data type numerik ya. Kita fokusnya numerik dulu ya. Yaitu ada byte, ada short, ada int, ada long, ada float dan ada double. Bedanya apa? Bedanya adalah jenis angka yang bisa kita simpan di dalamnya, range angka yang bisa kita simpan di dalamnya. Mungkin untuk ilustrasi sementara ini saya akan fokus lebih banyak ke int dan double. Mungkin nggak tahu ya, mungkin para asos juga bisa bertestimoni kayaknya sering kepake nih si int dan si double tuh cukup sering kepake. Int itu integer, angka bulat ya, kelihatan bilangan bulat yang ini nih, gitu kan. Dan untuk double itu ya double ada komanya gitu ya, ada negative range dan juga ada positive range gitu ya. Jadi di sini ada perbandingan kedua, yang satu pakai koma, satu enggak, ini gitu ya. Dan ini udah mulai Anda bisa perhatiin, oh saya harus hati-hati nih kalau saya perlu menyimpan suatu angka yang kira-kira bisa ada pecahannya, saya nggak bisa simpen dia sebagai int. Karena kalau int nanti dibulatkan kan pasti karena integer itu kan bilangan bulat. Jadi perbedaan utama saya izin comot 2 ya, int dan double adalah kita perlu tahu nih saya perlu koma atau enggak gitu nantinya. Dan kalau saya sudah tahu saya perlu koma, saya perlu komanya berapa gitu ya. Karena itu juga beda gitu ya. Kalau misalkan saya perlu yang sedikit yang agak panjang gitu ya. Nah, yang lebih akurat adalah double bukan float gitu ya. Karena kalau untuk double saya bisa nyimpen precision yang jauh lebih precise gitu ya. Jadi ini jenis data type itu kita harus mikir dari awal. Itu bedanya ya terutama ya di antara Python dan Java adalah Java tuh akan pengen tahu, saya mesti ngetekin berapa kursi sih gitu loh untuk nyimpen data ini, dan kita harus kasih tahu dari awal. Jadi saya pernah ditanya, "Bu kalau gitu apa nggak lebih baik sih kita pakai yang paling gede aja, saya pakai double aja untuk semuanya," gitu. Supaya paling nggak kursi yang tersedia udah cukup banyak. That's true, itu salah satu approach yang bisa Anda lakukan kalau emang Anda mau aman. Cuman kan itu kan bukan desain yang baik ya dalam program ya. Justru Java tuh maksa programmer tuh mikir dari depan, "Oh saya bakalan butuh variabel apa sih? Dia jenisnya apa?" Akan alangkah lebih baiknya kalau kita tuh udah tahu, "Oh ini nggak akan ada komanya kok, ya udah saya pakai integer," gitu ya. "Oh ini pasti ada komanya, saya pakai double," gitu. Justru memang maksa kita sebagai programmer untuk ngedesain program kita tuh udah fix gitu. Jadi, apakah boleh Bu saya biar aman pakai double aja semua? Ya boleh aja gitu, tapi, itu bukan praktek yang saya sarankan. Nah, dan ketika kasih nama integer, pakai identifier. Nah, ini ya, tadi kan disebut ya sama teman-teman ya, udah ada yang nyebut ya, ada yang nyebut convention, Bu. Iya, betul. Kita biasanya kalau kita menggunakan, menamai variabel atau method itu disarankan menggunakan lowercase. Kalau dia pakai beberapa kata gitu, kita pakai huruf kecil dulu lalu huruf besar gitu ya, compute area gitu ya. Kalau kelas, beda, kalau kelas disuruh pakai huruf besar. Nah, yang terakhir ini kita juga bisa menyimpan konstanta gitu ya. Misalkan saya mau nyimpen angka yang nggak akan berubah nilainya, kebanyakan konstan ya sepanjang program pakai huruf besar. Itu artinya konstanta. Ini konvensi ya. Artinya apa kalau konvensi? Apakah kalau saya tidak memenuhi akan sintaks error? Enggak, dia akan tetap bisa compile, tetapi ini gimana caranya kita bisa membuat program yang lebih readable, bisa dibaca oleh orang lain. Oke? Jadi sampai sini kita udah punya beberapa tools, langsung aja ya kita coba untuk membuat suatu program daripada saya ngoceh terus gitu ya. Kita akan coba bikin satu program untuk menghitung, katanya suruh ngitung luas lingkaran gitu ya. Kita diminta untuk menghitung luas lingkaran. Oke, saya akan coba siapin ya. Oke.
kebetulan saya izin ya, saya udah nyiapin tadi sebetulnya ya. Jadi saya akan baca di sini. Saya punya, sorry, kenapa dia lompat-lompat? Dia lompat. Oke. Nah, jadi saya punya nih komputer ya. Coba kita baca, saya punya, jangan lupa kemarin kan kita sudah pelajari bahwa satu program Java memiliki minimal satu kelas. Nih kelasnya nih, public class compute area. Saya kasih kurung kurawal untuk ngasih tahu mulainya di sini, berakhirnya di sini gitu ya. Dia kasih tahu. Mulai di sini, berakhir di sini. Lalu setiap kelas Java memiliki minimal satu method dan juga perlu memiliki satu method main. Jadi kita bikin satu ya. Jadi sementara ini kita fokus ke satu kelas dan satu main aja. Ini adalah kelas main saya kasih kurung kurawal blok untuk kasih tahu mulainya di sini, berakhirnya di sini, gitu ya. Lalu di dalamnya apa yang saya lakukan? Saya melakukan deklarasi variabel. Saya punya variabel radius, itu jari-jari. Saya punya variabel area, yaitu luas lingkaran. Lalu saya punya double pi. Tadi kita baru lihat ya naming convention ya. Kalau saya pakai konstanta, saya pakai huruf besar semua. Kan pi kan 3,14. Saya nggak hafal lagi. Sekian, 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 sekian gitu ya. Kita cukupin aja di 3,14. Oke, lalu saya bilang, kalau radius saya 5, saya mau ngitung area lingkaran menjadi radius kali radius kali pi ya. PR kuadrat ya, benar ya, VR kuadrat ya untuk menghitung area lingkaran. Lalu, oke, ini sorry, enggak dulu ya, maaf ya. Oke, lalu setelah saya selesai ngitung, saya itu mau menghitung area. Area lingkaran dengan radius sekian adalah sekian area. Oke, kita coba jalankan ya sekali ya. Ini sekalian kita review dikit ya yang kita sudah pelajari hari Senin yang lalu. Mana ini saya? Ini compute area ya. Compute area ada source code Java-nya, belum saya compile. Sekarang saya mau compile. Ya, saya mau compile. Oh, ternyata saya belum apa-apa udah syntax error. Ngambek dia. Saya belum dikasih titik koma. Oke. Saya kasih titik koma dulu deh biar dia nggak bete. Coba jalan. Oke ya, kompilasinya sudah oke dan kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, dan ini compute area saya sudah diterjemahkan menjadi bytecode ya. Kalau bytecode. Udah ada yang ngoreksi saya nih ya. Kenapa Bu nggak perlu titik koma? Karena saya yang salah, Shaney. Jadi saya yang salah, lupa titik komanya. Perlu kok gitu ya. Tadi dikasih tahu ya sama dia ya. Oke, kita terus. Udah di-compile, lalu Java compute area. Kita jalan. Oke. Lalu dia kasih tahu, the area for circle with radius 5.0 is 78,5 gitu ya. Dia kasih tahu. Sorry, bahasanya campur-campur ya. Tapi jadi kita langsung bisa ngitung. Oke, aman ya. Saya tahu caranya. Saya punya variabel yang saya simpan begitu ya. Lalu saya kasih tahu value-nya berapa dan saya hitung. Aman ya? Nah, sekarang saya punya program ini yang kita pakai bersama nih di suatu perusahaan. Tiba-tiba ini kalau program ini kecil ya, bayangin dia program gede gitu ya. Lalu tiba-tiba setelah ngitung-ngitung banyak nih ada program lalalala panjang, lalu ada orang lain yang bilang, pi saya perlu pi bernilai yang lain nih 9,2. Dia mau pakai variabel saya dengan identifier pi, dia mau kasih nilai yang lain gitu ya. Apa yang terjadi kalau saya jalan? Berubah ya nilai pi-nya ya, karena tadinya saya awal assign dia nilainya 3,14 dan dia 9,2 sekarang saya ganti. Dia nggak akan syntax error kok, karena jenisnya sama-sama double kan. Kursi yang tadi di-tag-in nama Java masih muat kok, kan dia sama-sama double. Sehingga yang terjadi di sini namanya logic error ya, bahwa ternyata sometime during my program yang harusnya konstanta itu diedit sama orang, gitu ya. Sehingga kalau saya punya suatu konstanta yang jangan ganti-ganti, saya perlu pi bernilai 3,14 sepanjang program, jangan sampai diganti. Gimana caranya saya melindungi dia supaya jadi ini kan programnya kecil ya, jadi nggak kebayang ya. Tapi bayangin kalau programnya gede, multiple files, multiple programmers. Mungkin ada programmer lain yang nggak tahu kalau pi-nya lagi saya pakai buat ngitung area gitu. Jadi kalau saya mau aman, saya bisa melakukan penjagaan. Saya bisa jagain pi saya gitu ya.
saya kasih keyword tambahan, saya kasih identifier nih kayak gini, saya bilang dia final. Ya, exactly. Saya kasih tahu ke final, jadinya jangan sampai nanti orang lain ngedit-ngedit nilai pi saya. Saya maunya 3,14. Sehingga kalau tiba-tiba sometime down the road ada programmer lain yang iseng, saya perlu pi jadi 8,2, Java-nya akan komplain. Tuh. Nggak boleh, pi itu udah di-tag kemarin, nilainya katanya udah 3,14, nggak boleh diganti. Dan dengan demikian kita lebih aman nih, kita ngejagain si pi supaya nggak akan keedit sama siapapun, dan nggak usah orang lain ya, kadang-kadang kita sendiri ya, kalau udah baca program kita 2 minggu yang lalu udah lupa apa yang kita lakukan, jangan sampai kita nggak sengaja mengubah nilai seperti itu gitu ya. Dan itu yang dinamakan dengan final keyword ya, ada variabel konstan dengan final keyword. Jadi dia bukan YOLO ya, tapi dia YOAO gitu ya, you only assign once. Begitu saya kasih tahu nilai pi 3,14, dia nggak boleh ngutak-ngatik 3,1 gitu. Nah, kalau kita lihat program kita nih ya, tadi ya, kita lihat program kita, saya kan ngasih tahu ya radiusnya 5 ya. Kalau seandainya saya pengen ngitung radius lain gimana? Edit ya, terus edit jadi 8, saya compile lagi, saya jalanin lagi gitu ya. Ini kan nggak terlalu user friendly nih. Jadi saya akan tambahin tools kalian satu lagi nih. Gimana sih caranya saya bisa gunakan saya bisa minta input dari user gitu ya. Nah, jadi untuk input dari konsol saya perlu pakai suatu benda. Nah, ini balik ya. Saya izin enggak menjelaskan dengan sangat detail karena kita belum masuk ke OOP. Jadi mohon maaf ada beberapa hal yang mohon tolong ditelan dulu ya. Saya belum bisa jelasin karena kita belum masuk ke OOP. Tetapi basisnya begini. Ingat nggak waktu hari Senin saya ceritain bahwa basisnya OOP adalah intinya saya mau membuat universe bayangan ya, imaginer, di mana ada objek-objek yang saling berinteraksi. Nah, ini salah satu objeknya. Objeknya adalah scanner. Saya perlu si scanner untuk nge-scan input dari user gitu. Jadi saya untungnya scanner ini udah dibikinin sama si Java. Saya nggak perlu mendefinisikan objek scanner tuh objek apaan. Saya pinjam aja dari si Java. Saya pinjam ke Java, saya mau pakai objek scanner dong, saya pinjam satu, saya kasih nama, kan harus dikasih identifier ya. Saya kasih identifier, saya kasih nama input. Dan saya bilang saya butuh input, yaitu suatu scanner yang ngebaca dari sistem in. Sistem in itu default input ya, yaitu keyboard. Lalu dari scanner yang sudah saya buat itu saya bisa ngebaca input, saya bisa baca byte, saya bisa baca short, baca int, dan seterusnya. Dalam konteks ini kita lagi butuh double gitu ya. Jadi saya akan coba ya. Saya akan coba. Jadi daripada saya repot-repot ngedit code saya setiap kali saya mau ganti radius, saya mau bikin dong objek scanner, saya kasih nama input. Dia adalah jenis scanner dan saya mau baca dari sistem in gitu ya. Jadi saya bikin objek baru dari scanner. Lalu dari scanner tadi saya mau minta tolong dong bacain double yang baru gitu ya. Lalu bacaan itu mau saya simpan menjadi oke. Jadi di sini saya bilang ke Java, saya mau pinjam objek scannernya dong, saya kasih nama input, saya mau baca input dari sistem in. Lalu dari input ini saya mau minta tolong input untuk bacain double lalu disimpan di variabel radius. Radius tadi kan double ya. Jadi saya simpan, baru setelah itu saya bisa ngitung area. Saya mau compile, bisa nggak ya saya compile atau belum bisa? Karena yes, Kansa, betul banget. Bukannya harus import dulu. Ya, karena saya kan bilang saya pakai objeknya Java kan ya, si scanner ini kan ya. Saya kan mau pinjem definisi scanner. Untungnya saya nggak usah bikin sendiri. Tapi saya harus minta ke si Java dulu. Jadi sebelum scanner bisa saya pakai, saya harus minta nih import scanner itu letaknya ada di java.util. Nah, saya bisa sih langsung buka input scanner tuh bisa, tapi biar semua ke import sekalian saya ambil bintang. Yes, exactly. Itu harus diingat gitu. Bu, apakah suatu input hanya bisa membaca satu jenis tipe data saja atau bisa berapa data sekaligus? Bisa, yang lain. Tapi kalau mau saya simpen, saya harus simpen di variabel lain ya dong, gitu ya.
Jadi kalau yang ini saya melakukan next double gitu ya, saya simpen dia di radius. Seandainya saya mau melakukan next in, bisa. Tapi saya nggak bisa simpen dia di sebagai radius lagi. Saya mungkin perlu nyimpen tempat lain, in other data gitu ya. Saya simpen di other data, saya simpen next in. Itu bisa dilakukan gitu. Tapi nggak bisa disimpan di radius. Gitu ya. Saya izin komen dulu ya, biar kita ini. Ada pertanyaan lagi? Bentar. Bu, maksud dari next double untuk apa? Maksudnya adalah saya minta scanner ambilin berikutnya, next double. Tolong ambilin input berikutnya yang jenisnya double. Saya izin dulu ya, ada pertanyaan tambahan satu lagi. Jangan pada direct message saya, makanya tulisnya ke chat box biar semua temannya bisa baca ya. Nah, ini. Jadi saya izin jawab satu-satu ya. Tadi ada pertanyaan dari Fadlur Rohman di kelas E. Baca datanya tipe 1 data aja atau bisa beberapa data? Tadi udah saya jawab ya. Saya bisa kok beberapa data, tapi nggak bisa disimpan di variabel yang sama dong ya kalau jenisnya beda. Lalu ya itu nyambung ke tadi pas kita ngebahas jenis-jenis. Kalau udah jenisnya int ya udah jenisnya int, nggak boleh diganti yang lain. Nah, lalu ada pertanyaan dari Azmi. Azmi, jangan lupa kamu belum taruh kelas loh. Jangan lupa mengikuti konvensi loh ya. Oh, kelas D ternyata Azminya ya. Maksud dari next double itu untuk apa? Nah, si next double ini method yang dipunyai oleh scanner. Kan tadi saya pinjam objek scanner ya dari Java ya. Saya pinjam scanner. Scanner tuh bisa ngebaca ke sistem in data-data. Nah, yang saya minta saat ini adalah minta dong double yang berikutnya di input oleh user. Gitu ya. Nah, saya izin dulu, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Dandi, saya izin gak jawab dulu, biar selesai saya demokan, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Azmi dulu ya. Jadi ini mau saya demoin dulu ya. Tadi kalau langsung saya compile nggak mau, karena tadi belum saya impor ya. Nah, sekarang kalau udah saya impor, dia mau nggak ya? Udah saya impor. Mau ya? Dia udah bisa diimpor. Nah, sekarang kita jalankan. Compute area gitu ya. Nah, sekarang dia lagi kedip-kedip itu yang lagi dijalankan yang bagian tadi scannernya lagi baca next double. Dia minta dong next input yang jenisnya double ke dia. Gitu ya. Bisa ya saya minta misalkan 9 gitu ya. Saya masukin 9. Area for the circle with radius 9.0 is 257. Dia udah ngitung ya, dia udah ngitungin buat kita. Jadi semoga itu jawabannya ngejawab ya buat Azmi. Dia minta dong next input yang jenisnya double. Note bahwa saya pakai next double bukan next in. Jadi walaupun saya masukin angka bulat seperti ini, oleh si Java disimpannya apa? Double kan ya? Karena saya nyimpen dia menjadi jenisnya adalah radius itu jenisnya double. Jadi dia bilang the area for the circle radius 9.0 walaupun nilai yang saya masukin itu bulat, dia menjadikannya dia double gitu ya. Semoga kejawab Azmi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Banyak banget pertanyaannya. Jangan direct message. Emang nggak bisa ngechat ke grup ya? Bisa kan ke everyone ya? Kita ke everyone-in aja deh gitu ya biar 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 semua bisa baca gitu loh. Biasanya nggak usah bacain gitu loh satu-satu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Dandi, kelas D. Lebih menyarankan deklarasi variabel separately atau one step. Jadi ini ya, kayaknya pertanyaan Dandi tuh nyambungnya ke yang ini ya, sekali atau dua gitu ya. Nah, kalau variabelnya akan diinisialisasi nanti, mendingan kita declare dulu aja. Initialize angkanya nanti gitu loh. Tetapi hati-hati, kalau emang mau dipisah, kadang-kadang ada kemungkinan belum ke-assign keburu kita mau nyetak. Jadi kalau di antara dua ini, yang statement ini nih ya, kalau seandainya di antara statement ini double radius gitu ya, belum saya kasih sama dengan gitu ya, dia baru akan diinisialisasi belakangan radius sama dengan 2,5, tapi di tengah-tengah dia saya udah terlanjur nyoba nyetak radius, dia akan error. Karena di tengah-tengah ini radius belum ada nilainya kan? Belum ada nilainya kan? Jadi sebaiknya
biasanya paling enggak kita inisialisasi default dulu gitu loh. Jadi misalnya double radius sama dengan 0 gitu, kita inisialisasi default aja dulu, kalau nanti sepanjang program kita coba ganti-ganti value-nya itu nggak masalah, gitu. Semoga ngejawab ya. Jadi baru sampai ke Dandi nih ya, kita ke Dandi tadi semoga kejawab. Berikutnya ada pertanyaan dari Nevin ya, di kelas D. Apakah kita hanya perlu membuat satu objek scanner dalam program Java kita untuk semua input ke depannya? Selama input kita ya itu-itu aja, saya perlu next next next, emang nggak perlu bikin 2 objek scanner gitu ya. Sejauh yang saya bisa bayangkan kasus kayaknya cukup satu, kan jenisnya macam-macam ya, boleh. Kecuali kalau kita membutuhkan input dari beberapa tempat. Nah, kita belum bahas dengan terlalu detail ya tentang scanner ya, karena tadi saya minta tolong ditelen dulu, saya bilang gitu kan ya. Nah, karena ini kan scanner-nya ini bacanya dari sistem in itu keyboard ya, keyboard utama. Kalau saya butuh baca scan dari input device lainnya, misalkan input device-nya bisa dari file juga saya bisa baca gitu ya dari file, berarti saya akan butuh 2 scanner. Tapi selama saya masih baca dari sistem in doang, sepanjang yang saya bisa bayangkan saat ini, kayaknya cukup satu scanner objek yang ada di program kita. Kita pakai method yang beda aja ya, saya pakai next double, next in, sesuai dengan yang saya butuhkan. Itu ya. Itu sampai dengan jawabannya Nevin ya, semoga kejawab ya. Masih ada pertanyaan lagi? Lanjut ya, dari Samuel, kelas B. Kalau saya sudah menggunakan next in, apakah tetap perlu mendefinisikan variabelnya dengan int juga? Dari contoh saya ya tadi ya soalnya ya. Itu ya. Ini ya, yang tadi int other data ini ya. Kalau saya perlu nyimpen informasinya, Samuel. Kalau saya perlu nyimpen variabelnya ini saya mau nyimpen dia jadi, saya simpen dia sebagai other data. Kalau memang perlu saya baca simpen sebagai other data, saya harus kasih nama dong ya. Kan saya harus nyimpen dia harus dikasih nama gitu kan semua variabel saya. Tetapi seandainya mau langsung dipakai gitu ya, begitu aja ya misalkan ya contohnya nih ya. Misalkan saya coba compile dulu deh ya dengan disimpannya ini ya. Saya coba. Ini kita biar kita iseng aja ya ngelihat ini bacaan tambahan gitu ya. Ini bacaan tambahan. Kita pindahin ke bawah deh. Jadi yang radius-radius sudah beres semua. Sekarang saya mau baca yang lain gitu ya. Int other data sama dengan input next in. Ini saya baca input tambahan gitu ya. Input tambahan adalah tambahannya adalah other data. Gitu ya. Jadi kalau saya mau nyimpen hasil bacaan integer saya gitu ya, ya harus saya simpan dong ya. Samuel ya. Coba kita jalanin yang ini. Apa? Jalanin. Ya, saya minta input ya. 7 gitu kan. Ini minta input yang pertama ya, yaitu next double, dia pakai buat ngitung. Sekarang dia minta input lagi. Saya minta integer tambahan, saya kasih 9 gitu ya. Input tambahan 9 gitu ya. Jadi kalau saya mau simpen ya saya perlu variabel lagi. Tapi kalau seandainya saya emang nggak perlu simpen, saya iseng doang gitu ya, saya cuma perlu nyetak gitu ya. Bisa nggak ya kalau kayak gini saya coba ya. I'm not so sure actually. Kita coba ya bareng-bareng ya. Nah, kayak gini. Oh bisa. Jadi saya nggak simpen nih. Saya cuman taruh dia langsung saya baca, langsung saya cetak. Mana? Kok nggak jalan? Nah, ini jalan. Yang pertama buat ngitung area. Yang kedua buat cetak itu bisa. Jadi kalau tadi saya perlu pakai lagi tambahan bacaan integer saya simpen dong ya, saya kasih variabel lain. Tapi kalau nggak perlu saya simpen ya nggak perlu juga saya simpan gitu. Semoga kejawab ya untuk tadi siapa? Samuel ya. Samuel. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi, ini udah dikasih banyak reaction ya. Betul. Jadi ini saya udah ditegur sama Asdos tahun lalu karena saya selalu lupa ngasih tahu buat nge-close scanner. So, terima kasih koreksinya ini Raka Bima dari kelas F. Saya ke tahun lalu juga saya lupa terus saya dikasih tahu sama Asdos. Bu kok lupa sih Bu? Oh ya maaf ya. Hehe, namanya juga saya juga bisa lupa. Jadi betul di akhir program kalau saya udah selesai pakai scanner saya, ini best practice saya akan tutup close gitu ya. Saya coba ya, saya tunjukin saya close programnya lalu saya akan jalan. Put
jalan gitu ya. Yes. So, Raka Bima thank you udah ngingetin, betul paling benar adalah saya tutup. Nah, jujur aja kalau untuk kenapa kalau ditutup ya, jadi dia kan tutup, saya kan berarti ngosongin memori scanner, saya udah nggak perlu nyimpen objek scanner lagi. Kalau dalam konteks program kecil yang kita jalanin di kelas DDP 2, mungkin nggak ngaruh banyak ya mau saya close atau enggak gitu, karena nggak lama kemudian kan program saya terminate nih. Kalau program saya terminate kan dia ke-close anyway gitu kan. Tetapi kalau dalam program yang sangat besar itu kan memori ya, kalau saya punya scanner kan berarti saya nambah memori yang saya pakai dalam program untuk memproses. Betul, baiknya kalau udah selesai dipakai, saya close. Terima kasih untuk Raka Bima. Lanjut, masih ada pertanyaan satu lagi ya, dari Haliza dari kelas E gitu ya. Bentar ya, untuk tanya input di situ sebagai variabel bukan variabel scanner duar gitu ya? Ya, betul. Jadi ini tuh nama gitu ya, input ini ya maksud saya ya, itu saya kasih nama kan, itu adalah identifier dari scanner. Saya mau kasih nama, Haliza minta dikasih nama duar gitu ya katanya, duar gitu ya. Boleh ini kasih nama gitu, saya kasih nama luar tuh boleh gitu. Itu akan tetap jalan. Itu namanya aja saya kasih nama. Nah, tapi kan tadi kan saya bilang alangkah baiknya kalau kita ngasih nama kan ada artinya ya dengan berkorelasi dengan apa yang kita lakukan. Makanya saya pilih nama input gitu ya. Karena itu biar kita tahu oh dia lagi bacain input. Tapi boleh kok, boleh diganti. Oke. Selain itu apalagi tadi ada masih ada nggak ya? Oh, ada Marla. Kok masih bisa direct message sih? Perasaan udah saya matiin deh. Host and co-host. Oh, ya udahlah. Nah, jadi Marla dari kelas E juga nanya, untuk print line kan mencetak input tambahan dulu, tapi dia pasti automate minta input dulu ya, Bu, baru mencetak input tambahan dan datanya. Gimana gimana Marla? Maaf saya masih nggak nyambung. Jadi ini kan untuk tambahannya ya maksud Anda ya. Saya balikin dulu bisa nggak? Nah, bisa begini. Print line mencetak input tambahan dulu, tapi dia pasti automate minta input dulu ya, baru mencetak input tambahan datanya ya. Oh, jadi ini kan bacanya di sebelumnya ya. Jadi kan dia nggak nyetak input ini kan maksud Anda yang tulisan ini ya, string input tambahan itu dia nggak lakuin dulu kan, dia baru lakuin baris ini, dia baru lakuin baris ini kan setelah dia selesai baca. Oke, sekalian saya jadi ngejawab. Dengan kita nge-prompt input dari scanner, kalau yang tadi contoh yang kita pakai tuh nggak clear ya yang diminta ya, maka best practice adalah setiap kali saya mau minta input, ada baiknya saya tuh ngomong gitu ya, masukkan radius gitu ya, masukkan radius supaya saya tahu apa yang sedang saya tambahin gitu ya. Lalu saya taruh masukkan new data, apa sih namanya saya bilang other data gitu, supaya lebih user friendly aja sih, supaya saya compile lalu saya bisa buka gitu ya, radius 8 lalu other one gitu ya, dia baru proses. Oh, ada pertanyaannya, gimana kalau input next in-nya di dalam print line? Oh, kan tadi gitu ya, tadi kan gitu ya, tadi kan saya pakai contoh itu ya, nggak perlu di save ya gitu ya. Kalau misalnya input text line apa yang terjadi, kita jalanin ya. Tuh, kita jalanin, masukkan radius 8 gitu ya. Nah, dia kasih tahu, dia nggak ngeprint dulu kok. Dia tetap, dia nunggu ya. Dia nggak nyetak yang input tambahan ya, Marla ya. Dia nunggu sampai dia udah punya inputnya, dia nge-wait ya, dia nunggu. Begitu saya masukin, kegedean. Pak, begitu saya masukin angka other data, dia baru nyetak tulisan input tambahannya. Padahal next in-nya belakangan ya, Marla ya. Tapi dia nunggu lengkap dulu stringnya. Karena ini kan saya mau ngeprint line kan dia ngirim satu argumen ini ya sampai di sini. Dia nunggu lengkap dulu baru dia nyetak. Jadi walaupun next in-nya belakangan dia akan dilakukan belakangan. Oke. Wah, capek juga ya, banyak pertanyaan. Seneng deh saya kalau banyak pertanyaan kayak gini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi nggak nih sebelum kita lanjut nih? Ada. Kenapa nggak pakai print buat input? Kenapa pakai print line?
karena kita belum bahas aja yang lain-lainnya Nelil. Saya berusaha menyederhanakan karena poin elementary Java programming kan saya mau ngebahas berbagai macam perintilan tentang basics-nya Java. Ntar saya harus jelasin bedanya print line, printf segala macam. Jadi saya izin ya, nggak saya pakai print line aja semuanya gitu, biar biar sama aja gitu semuanya. Saya nggak usah nambahin gitu. Sementara ya, bener ya tadi Neil, bukan Neil, sorry Nelil. Mohon maaf, saya salah baca nama. Oke, ada lagi? Pause dulu, gini. Apakah ada case, ada pertanyaan tambahan dari Faizi kelas D, apakah ada case di mana dibutuhkan lebih dari satu scanner? Kayak tadi ya dijelasin ya, bayangan saya sementara ini, saya belum Google tambahan. Tapi saat ini saya nggak kebayang kasus di mana kita butuh lebih dari satu scanner untuk baca input selama inputnya dari satu source. Maksud saya tadi kan satu source adalah, kalau di sini kan source-nya semua dari sistem ini ya, dari default input device, which is keyboard. Selama saya cuma butuh dari keyboard, saya saat ini nggak kebayang kasus di mana saya akan butuh scanner lebih dari satu gitu. Kecuali misalkan saya butuh scanner di awal program, lalu saya close gitu ya. Lalu ternyata di akhir program saya butuh scanner lagi, saya buka scanner lagi. Itu bisa gitu ya. Akan tetapi kalau program saya sederhana dan nggak kompleks, sekali aja saya buka scannernya, kecuali saya butuh scanner dari berbagai source. Contohnya, tadi saya emang belum ceritain yang lebih lengkap ya, tapi si scanner ini kan baca dari sistem in. Kalau saya mau baca scanner dari file atau dari source lainnya, saya akan butuh 2 scanner. Tapi selama source saya satu, yaitu sistem in, rasanya saya saat ini nggak kepikir kasus di mana saya butuh lebih dari satu scanner. Dalam konteks kuliah DDP2 bikin programnya cukup sederhana ya. Gitu. Kecuali tadi di awal program, lalu biar irit memori saya tutup, saya close scannernya, lalu di akhir program saya baru bikin baru. Tapi biasanya dalam kuliah ini nggak sampai sih kita bikin yang sedetail itu. Oh, apa ini? Masukkan output data. Oh, apakah, nah ini Kanda, pertanyaan Anda nyambung ya dengan si pertanyaan Nelil tadi, kenapa pakai print line, kenapa nggak pakai print aja? Karena saya pakai method print line. Karena saya pakai method print line, jadinya dia nyelesain it's one line ya. Masukkan radius, line, dia ganti gitu kan line-nya. Makanya inputnya di bawah. Kalau saya nggak pakai print line, ini print line gitu ya. Kalau saya nggak pakai print line, saya nggak mau lakukan dulu di sini, maka saya bisa ngisi langsung di sampingnya. Tetapi balik ke jawaban saya ke Neil yang tadi, karena poin dari elementary Java programming ini, saya masih punya banyak nih, saya mau ngebahas control flow, saya mau ngebahas if, else, dan seterusnya. Sementara ini saya nggak mau pakai print yang lain-lainnya, karena sintaksnya beda lagi nanti. Sementara saya mau pakai print line aja dulu semua. Gitu ya. Jadi nyambung ya pertanyaan Kanda dengan pertanyaan Nelil sebelum. Oke, ngos-ngosan saya. Gimana? Udah oke? Ya, sementara ya, kita taruh dulu gitu. Oke, masih ada lagi. Next, jangan di direct message, saya udah bilang tulis ke semuanya, biar semuanya bisa baca. Ada pertanyaan dari Farel kelas E. Awas loh, Farel taruh di everyone loh ya, jangan ke direct message saya loh ya. Kalau udah minta input berupa double dengan next double, apakah tetap harus melakukan error checking untuk user menginput huruf? Yes, makanya mohon izin saya mau nerusin presentasinya. Kita belum sampai ke sana gitu ya. Jadi sementara ini pokoknya yang kita lakukan adalah saya punya variabel, saya minta input dari user dan saya mau melakukan sesuatu dengan informasi yang saya dapat dari user. Nah, ini kita baru sampai di menu pertama loh, yaitu menu yang tadi nih saya ingetin ya, menu kita nih, kita baru sampai ke masih di menu basics. Nanti saya akan masuk ke selection. Nanti makanya jadi beberapa pertanyaan yang tolong di pause dulu. Saya akan insya Allah kejawab nih pertanyaan Farel nih tentang ini untuk nanti kalau saya mau mengecek input user. Belum ya. Sementara ini saya akan asumsikan kalau user saya pintar. Saya akan asumsikan bahwa user saya pintar dan dia ya kalau saya lagi dimintain input integer ya dia akan kasih saya integer, kalau saya minta double dia akan kasih saya double. Oke, sip. Dan selama ini yang dilakukan itu adalah kalau misalnya
eh kayak tadi ya, saya sudah sempat tunjukkan, walaupun saya ngasih inputnya radiusnya 8, ini kan integer ya, dia akan langsung converting atau casting ke jenis double gitu ya. Oke, kita akan lihat itu nanti ada casting. Oke, belum ada lagi ya. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan. Jadi ini sampai di sini saya sudah bikin pakai scanner ya sekarang compute area-nya. Nah, tadi yang saya pakai kalau udah kebaca, saya kali ya, radius kali double. Sorry, radius kali pi. Tapi tentu saja banyak numerik lain yang bisa saya pakai ya, operator lain yang bisa saya pakai, nggak cuma ngali, saya bisa tambahin, kurangin, lalala, ini udah tahu lah ya, nggak usah saya ulangin gitu ya. Tetapi yang mungkin perlu menjadi perhatian Anda adalah ada precedence ya, ada precedence dari operator-operator. Kalau saya mau lakuin proses tertentu, saya harus kasih kurung, lalu selanjutnya ada urutannya adalah multiplication. Ini kan logic yang nggak cuma berlaku di Java ya, tapi semua programming language, begitu pula dengan perhitungan kalkulus biasa, ada precedence. Kalau kalian mau tahu precedence yang berlaku di Java, nih list panjangnya nih. Nih urutannya bakalan diproses oleh Java yang mana dulu nih gitu. Paling pertama ya parenthesis dulu, habis itu increment dan terusnya baca seterusnya ya. Oke. Selain itu, saya juga bisa menyederhanakan operator saya. Jadi kalau tadi saya lakukan untuk ngitung area, saya bilang radius kali 3,14 gitu ya. Tetapi saya juga bisa jika perlu ya, jika perlu saya bisa mengerjakan perkalian ini bertahap. Kalau ini kan satu statement ya, langsung aja saya kalian radius kali 3,14. Seandainya saya butuh bertahap, saya juga bisa membaginya menjadi area sama dengan radius dulu. Area yang udah ada itu saya sekarang kaliin radius, lalu saya kaliin 3,14. Itu juga bisa saya lakukan, baik untuk perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan seterusnya itu juga tetap bisa saya lakukan. Dalam konteks saya lagi ngitung area, sebenarnya nggak terlalu perlu ya untuk kita lakukan seperti itu, karena ngitung area kan ya udah sekaligus aja. Tapi ini mungkin bermanfaat apabila kita punya suatu operasi matematika, perhitungan gitu ya, yang saya perlu checkpoint, saya perlu ngecek gitu ya di beberapa tahap, oh kalau setelah saya kali sekali berapa nilainya gitu ya. Habis itu saya kali yang lain berapa nilainya, mungkin saya akan butuh augmented assignment operator gitu ya. Lalu kalau tadi Anda ingat ya ketika saya nunjukin precedence of operators, setelah parenthesis kita punya plus plus, min min. Nah, sebenarnya di Python Anda sudah pernah dengar ya, plus plus min min itu sebenarnya sudah pernah muncul di Python. Tetapi ini ada sedikit tambahan. Jadi saya bisa melakukan increment before or after, post or pre. Kalau saya lakukan increment duluan, artinya si I, nih awalnya nilainya 2 ya, si I itu kan tadinya nilainya 2, saya naikin dulu nilainya jadi 3, baru saya kaliin dengan yang lain, baru saya proses dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi kalau plus-plusnya belakangan, apa yang terjadi? Ya saya hitung pakai nilai asalnya dulu ya, si 2 itu dulu ya. Saya hitung dia saya hitung kali 1,5, seterusnya saya hitung, baru pas udah selesai saya hitung, baru saya lakukan plus-plus gitu di akhir. Jadi saya mau izin minum dulu, seperti biasa saya selalu bilang kita selalu break ya di tengah-tengah ya. Jadi sekarang di jam saya jam 11.04, kita break dulu 4 menit aja lah ya, nggak perlu lama-lama. Sekalian kita ambil absen pertama kali. Silakan gunakan chat box untuk kasih tahu saya ini beda outputnya apa ya kedua deretan ini. Oh, bentar ya. Ini by the way pertanyaan yang saya maksud di sini, ini I-nya setelah ini ke restart ya, ini dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi bahwa bukan setelah diproses, saya proses di baris kedua, tapi ini mulainya dua-duanya di nilai 2. Oke, silahkan 4 menit break, saya akan mulai 11.08. Silahkan Anda absen di chat box, NPM, nama, jawaban Anda. Outputnya apa nih? Silahkan ya. Sampai jumpa 4 menit lagi. Saya mau minum dulu. Lagi. Oke, jadi kalau udah tahu jawabannya kayak gitu,
sekarang saya ingin menambahkan sesuatu tambahan. Nah, tadi sebenarnya sudah nyambung ya dengan beberapa pertanyaan yang sudah muncul tadi ketika kita punya scanner gitu ya. Kalau saya menginputkan tadi pakai integer, tadi ngasih input, ternyata oleh scanner, oleh Java kesimpannya karena saya mintanya next double kayak tadi, dia akan kesimpan sebagai double. Variabelnya juga jenisnya double ya. Sehingga itu akan terjadi sesuatu gitu ya. Bahwa ada yang dinamakan casting atau type conversion dari satu jenis data type ke data type lainnya. Kalau kita lihat contoh yang awal tadi ya, yang tadi compute area tadi ya, compute area. Seandainya, ini kan radius saya simpan dia sebagai input next double gitu ya. Apa yang terjadi apabila saya itu mencoba melakukan sesuatu yang lain? Contohnya nih ya, area nih ya. Kan radius yang saya bacain dari scanner kan double ya. Apa yang terjadi kalau area saya ini, saya pakai jenisnya int gitu ya. Saya pakai jenisnya integer gitu ya untuk area. Jadi saya punya suatu pi yang jenisnya double, lalu saya membaca radius itu jenisnya double, dia ngebaca, lalu saya simpan dia sebagai area. Apa yang terjadi ya? Kita coba compile sama-sama. Ya, ya, tunggu. Nah, Java compiler akan ngingetin kita, hati-hati, ada kemungkinan Anda kehilangan informasi, lossy ya, kan kehilangan informasi, ada kemungkinannya nih. Karena, karena tadi kamu punya suatu double yang dikaliin dengan double, tapi kamu nyuruh saya nyimpennya di dalam area gitu. Jadi kayak gini, hasil output hitungan radius kali pi ini, dia butuh 10 kursi gitu ya kasarnya. Tetapi yang tadi ditekin dan tolong simpen di kursi yang namanya di area di daerah yang namanya area. Tapi pas si Java ngecek, lah tadi lu bilang area cuma perlu 8 kursi gitu ya. Tadi kan bilangnya integer, dia saya tekinnya cuma 8 kursi. Gak muat kalau kamu mau taruh 10 orang gitu ya kalau untuk si hasil double. Sehingga dia mengingatkan kita apabila tadinya saya punya variabel yang lebih besar, lebih lebih banyak info, lalu saya mau maksa nyimpen dia menjadi sesuatu yang lebih sedikit info. Dia akan ngingetin kita, gitu ya. Jadi kita harus tahu kita lagi ke arah mana sih ganti-ganti ini konversi dan castingnya ini terjadi. Nah, kalau yang dari yang lebih sempit jadi yang lebih lebar, dia sih nggak protes. Jadi contohnya itu adalah saya betulin dulu deh code-nya biar nggak error ya. Saya betulin dulu ya, gitu ya. Nah, untuk code yang asli, oke, saya jalanin. Oh, bukan ini, mohon maaf, mohon maaf. No. Nah, ini ya. Saya masukin radius 9, gitu kan tadi ya. Tapi ketika dia memproses itu, dia nyimpen 9 itu sebagai double. Karena jenis radius itu data type-nya adalah double kan ya. Ini yang terjadi implicit casting. Saya nginputnya, yang saya inputkan ke dalam program saya itu jenisnya integer. Lebih sempit ya, range-nya lebih kecil gitu ya. Lalu saya simpennya sebagai double, nggak masalah. Dia langsung secara implisit Java langsung nge-cast dia jadi double, dia type-nya dilebarin gitu ya, type-nya di-widen. That's no problem, gitu ya. Beda dengan kalau misalkan saya mau melakukan sebaliknya, ya. Saya mau melakukan sebaliknya bahwa saya nginputnya sesuatu yang lebih kompleks datanya, double, lalu saya mau nyimpen dia sebagai integer. Saya ngotot gitu ya. Pokoknya saya mau simpan sebagai integer, saya harus kasih tahu secara eksplisit ke Java. Beneran kok, saya yakin kok ini saya mau ganti jadi integer gitu. Kalau enggak dia bilang hati-hati loh, kita bisa lossy conversion. Jadi contohnya ya, kalau saya pakai contoh yang ada di sini nih, yang next in gitu kali ya. Nah, ini ya, misalkan saya pakai next in ini dan kita pakai langkah yang lebih kompleks tadi ya, further data gitu ya. Kita pakai cara ini deh, biar ilustrasinya jelas. In further data,
sama dengan ini gitu ya. Kalau seandainya tadinya saya masukin double di sini, lalu saya simpen dia sebagai int, kan dia akan komplain ya. Kita coba buktikan ya. Nah, dia komplain. Lah tadi kan mintanya double, simpennya di integer, dia nggak mau. Kecuali saya ngotot, oh nggak apa-apa kok, saya mau dia dijadiin integer aja. Saya beneran, saya sadar gitu ya, saya sadar penuh bahwa ini saya melakukan hal ini gitu ya. Jadi saya kasih tahu ke Java bahwa emang bener kok saya mau ganti integer, dia nggak protes lagi tuh, ya. Dia nggak protes lagi. Jadi sekarang kalau saya mau compute area jalanin gini, radiusnya ini nggak ada hubungan ya, radius itu yang atas ya kita lewatin aja. Sekarang other data, saya masukin kayak gitu, dia akan langsung mengkonversikannya menjadi integer. Dan hati-hati, dia ngejadiin integer itu dia nggak truncated, dia potong aja pakai komanya. Dia nggak ngebuletin, dia nggak apa, pokoknya dia potong. Jadi informasi ini akan hilang, gitu ya. Jadi untuk memastikan kalau kita tidak menghilangkan informasi, ini perlu diperhatikan. Range-nya itu nambah semakin ke sini dari byte yang paling kecil, obviously, lalu int, lalu habis itu ke double, gitu ya. Jadi ini cara Java ngejagain kita juga, gitu ya. Kalau misalnya dari yang sempit jadi yang lebar, dia nggak masalah. Tapi kalau yang dari lebar ke yang sempit, kita harus kasih tahu secara eksplisit supaya Java bilang, oh, programmernya nyadar kok, dia emang sengaja minta kayak gitu. Kalau enggak dia bakalan protes. Yakin lo mau menghilangkan informasi gitu, baru dia akan lakukan. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk contoh compute circle with area. Kita sudah bahas beberapa jenis data type, beberapa operator, beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan dengan si compute data type itu ya. Nah, sekarang yang ingin saya contohkan kembali adalah kita coba dari contoh ya. Saya sekali lagi yang ada data mungkin saya mau yang ada data mau saya komenkan dulu ya karena nggak ada hubungannya dengan si compute area. Nah, jadi sekarang kalau seandainya saya mau memasukkan angka gitu ya, saya mau memasukkan Java compute area gitu ya. Apa yang terjadi kalau saya masukin radius negatif 80? Dia tetap ngitung. Karena secara matematis, kan negatif 80 kali negatif 80 kan positif lagi ya, lalu kali pi. No problem. Secara matematis kita kan bisa ngali-ngaliin negatif ya. Tapi secara logis kan nggak masuk akal. Masa iya saya punya lingkaran yang radiusnya negatif, itu kan nggak masuk akal. Ini logic error lagi gitu ya. Jadi untuk menghandle hal ini, mungkin kita perlu ngecek dulu nih, user saya tuh ngasih input apa sebelum saya main kali radius kali radius kali pi. Contohnya, misalkan saya bilang di sini, if radius lebih besar sama dengan 0 gitu ya, baru deh saya mau kerjain semua ini. Kalau radiusnya kamu kasih ke saya angka yang masuk akal lebih besar sama dengan 0, maka saya akan bisa bantuin kamu ngitungin area. Gitu. Jadi, kalau misalnya dalam kasus ini, saya bisa nunjukin, compile ya, saya jalanin, kalau radiusnya benar, oke, dia mau ngitung. Kalau radiusnya tidak benar, negatif 70, dia nggak mau ngitung. Gitu ya. Dan ini kita sudah masuk ke menu kedua, yaitu if else ya, masuk ke menu kedua kita, yaitu selections. Pertama, tadi di contoh program yang tadi barusan saya tunjukkan, kita memasukkan suatu statement, ngecek true or false. Kita ngecek boolean statusnya. Kita membuat suatu statement boolean, dan saya ngecek dia betul atau salah. Apa sih yang tadi saya cek? Saya ngecek si radius kan ya. Saya ngecek apakah radiusnya masuk akal dalam logika saya mau ngitung lingkaran. Lebih besar sama dengan 0 tadi saya ngecek. Dan ini ya caranya untuk menjaga atau melakukan komparator, melakukan komparasi antara nilai-nilai. Lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Sepertinya ini cukup logis ya untuk Anda juga. Jadi saya ngecek if suatu boolean expression, saya bikin kurung kurawal untuk menunjukkan statement-statement apa saja yang korelasinya ada dengan if saya gitu ya. Dalam contoh yang tadi saya tunjukkan, yang saya buat adalah
saya punya dua statement di dalam kurung kurawal yang saya asosiasikan dengan if ini. Kalau if ini terpenuhi, saya mau dong program kerjain ini dan ini, dua statement itu, gitu ya. Nah, tentu saja kadang-kadang nggak sesimpel itu ya kalau kita mau melakukan if gitu. Contohnya coba saya mau tanyakan, ini ada yang salah nih di sini karena kelupaan kasih kurung. Ini sering terjadi, apalagi kalau mahasiswa larinya dari Python lari ke Java, lupa kasih kurung gitu ya. Karena ini kurung yang bukan kurung kurawal ya, kurung biasa ini nih, kurung biasa ini nih, ini dia menunjukkan Boolean expression yang sedang saya cek gitu ya. Boolean expression saya ini apakah true or false gitu ya. Jadi ada yang perlu diperhatikan antara dua hal ini, yaitu kurung biasanya itu untuk booleannya, kurung sikunya itu untuk statement-statement yang berkorelasi, yang statement-statement yang conditional gitu ya. Jadi statement-statement yang baru mau saya kerjakan apabila if saya terbukti. Jadi itu untuk contoh program kita tadi sudah ada ya. Saya punya satu if statement. Kalau dia memenuhi, maka saya mau mengerjakan perhitungan area luas lingkaran. Kalau tidak, saya nggak mau ngitung area lingkarannya gitu ya. The radius cannot be negative. Saya kasih tahu, saya kasih feedback ke user, kenapa saya nggak mau melakukan perhitungan ini, karena kamu kasih saya inputnya nggak benar gitu ya. Coba kita compile, saya jalankan. Kalau benar dia mau jalan, kalau tidak benar dia akan bilang radiusnya tidak boleh negatif. Dan ini kan kayaknya kalian semua juga sudah familiar ya dengan dengan ini. Ups, kenapa PowerPoint saya nggak mau buka? PowerPoint, oke. Ini adalah two-way if statement. If else ya. Jadi kita if else. Kalau misalkan dia memenuhi syarat radius, saya hitungin. Kalau nggak memenuhi syarat radius, saya nggak mau ngitung. Nah, bagaimana kalau saya punya banyak if else-nya gitu ya. Jadi kalau dalam contoh ini misalkan, kalau seandainya radius negatif kan saya nggak mau ngitungin ya. Kalau radiusnya lebih besar sama dengan 0, saya mau ngitungin. Cuman kan sebetulnya radius 0 kan juga nggak terlalu masuk akal kan ya, radius 0 ya. Jadi kalau seandainya saya mau memisahkan kasus itu, kalau lebih dari 0 saya hitungin, tapi else if gitu ya. Else if syarat tertentu, ini kurung saya buat, kalau radius sama dengan 0 gitu ya, kalau sama dengan 0, maka saya kasih pesan gitu ya, kalau 0 gitu ya. Your circle does not exist gitu ya. Karena kan kalau radiusnya 0 kan berarti nggak ada ya, nggak ada nggak ada lingkarannya gitu ya. Jadi saya juga bisa membuat multi-way if. Kalau seandainya dia benar saya hitung, kalau dia negatif ya saya bilang nggak bisa dihitung, kalau dia sama dengan 0 saya akan bilang tidak eksis. Ya, dijalanin just to show. Kalau pakai nilai yang benar dia ngitung, kalau pakai nilai 0 dia bilang circle-nya does not exist, kalau dia pakai nilai yang invalid dia nggak mau menghitungkannya. Gitu ya. Jadi ini ada multi-way if yang juga bisa kita manfaatkan. Nah, mungkin kalian notice tadi saya membuat setiap kali saya bikin block if, block else, saya kasih kurung kurawal. Saya ngasih kurung kurawal supaya saya sendiri nggak bingung. Yang nempel sama else tuh statement yang mana gitu. Karena kalau misalnya saya nggak pakai kurung kurawal, yang akan nempel ke if itu hanya statement yang pertama. Saya akan sederhanakan problem kita ya menjadi seperti yang awal, gitu ya. Kalau saya lakukan seperti ini, maka dua statement ini ada di dalam kurung kurawal, dua statement ini dua-duanya conditional terhadap Boolean statement ini. Kalau Boolean statement ini true, baru saya kerjakan keduanya. Tadi udah ditunjukin ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya hilangkan kurung kurawalnya? Ya,
saya hilangkan kurung kurawalnya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kurung kurawalnya nggak ada, yang conditional terhadap if ini hanya statement pertama. Jadi kita coba ya, kalau saya compile ulang kayak gitu, saya clear dulu deh ya. Saya clear dulu. Apa dia bilang? Dia bilang apa tadi? Variable area might not have been initialized. Nah, dia komplain nih karena si area ini ada di dalam if. Bisa aja karena ada di dalam if kan berarti ada program kita mungkin aja nggak ketemu statement ini ya. Dan kalau nggak ketemu statement ini, berarti area nggak pernah ada nilainya. Oke, biar dia nggak protes dulu, saya kasih nilai angka 0 dulu dari sana. Biar dia udah initialized. Bukan itu poin yang saya mau sampaikan. Oke, saya compile, oke, no problem. Nah, sekarang kalau saya jalankan dia, nah, saya masukin radius yang benar, nggak masalah ya. Karena kan saya ngecek nih ya, oh dia memenuhi, saya hitung area, lalu saya ngeprint ini. Nah, sekarang yang akan aneh adalah, gimana kalau saya masukkan radius saya yang tidak masuk akal ini, negatif ya. Let's see what happens. Nah, dia if-nya hanya berlaku untuk statement yang ini nih. Jadi karena dia tidak memenuhi, kan tadi kan negatif ya, dia tidak memenuhi ya, maka dia hanya tidak mengerjakan yang ini doang, statement yang pertama doang. Statement yang terakhir tetap dilakukan, seakan-akan kayak gini, gitu loh. Karena dia tidak dianggap, yang statement kedua ini tidak dianggap berasosiasi dengan if yang ini. Maka dari itu, saya personally selalu lebih prefer menggunakan kurung kurawal supaya tidak ada ambiguitas if saya berlaku sampai mana. Saya juga ini bukan ini ya, ini bukan rule karena Anda nggak akan syntax error. Tapi personally saya menyarankan kepada kalian terutama bagi yang baru pertama kali mencoba programming with Java, lebih baik taruh aja kurung kurawalnya supaya Andanya lebih gampang keep track dan juga orang lain yang ngelihat juga akan lebih jelas tujuannya apa. Jadi itu bisa dilakukan terutama apalagi kalau saya mau punya multiple ini ya, makin clear kan bahwa ini nyambungnya ke yang mana, ini nyambungnya ke mana. Kalau saya mau nambahin apa namanya statement atau apa dengan kasus tertentu, lalalala gitu ya, saya tahu dia itu urusannya dengan kondisi yang ini. Sekali lagi, ini bukan nggak harus dilakukan, tapi ini personal opinion saya saranin kalau emang kalian masih pertama kali mulai, pakai aja deh kurung kurawalnya biar nggak bingung-bingung. Ini tuh korelasinya ke yang itu ya. Oke, nah, mana program saya? Oke, nah jadi terutama untuk multi-way if else kayak gini ya, ada multi-way. Nah kita harus hati-hati untuk ngejaga supaya clear gitu ya, kurung kurawalnya sorry, statement-statement apa yang berkorelasi dengan if yang lain, gitu. Ini contoh lainnya aja. Mungkin tadi sudah terilustrasikan ya, dengan kasus yang tadi kita tunjukkan di compute area. Jadi saya akan skip yang ini. Oke. Salah satu common error yang muncul adalah nih mahasiswa nih baru pertama kali belajar, coding pakai Java gitu ya, terus tiba-tiba dia mikir, "Aduh saya harus kasih titik koma harus kasih titik koma," gitu ya. Hati-hati, taruh titik komanya nggak di situ ya, kalau if tuh nggak perlu dititik komain gitu. Karena kalau seandainya saya titik komain gitu ya di situ ya, saya balikin lagi ke sini lagi ya, biar nggak kompleks, mohon maaf. Nih, kalau saya kasih titik koma di sini compiler menganggap statement saya selesai di sini. Saya dianggap bahwa if statement saya selesai di sini dan nggak ada statement yang terkorelasi di dalamnya. Dan dia akan menganggap bahwa blok ini nggak ada hubungannya dengan if. Artinya, dia akan tetap melakukan perhitungan walaupun dia tidak memenuhi. Coba ya. Apa? Jalanin. Radius yang salah pun, nah, dia akan tetap menjalankan kedua hal ini. Karena ketika dia masuk ke if, dia kira, oh I'm done. Udah ngecek doang, lebih besar dari 0, oh ya udah gitu. Dia nggak pakai ngecek ke bawahnya lagi. Pokoknya ini jadinya seakan-akan nggak nyambung sama sekali gitu loh. Seakan-akan dia oh, statement baru lain lagi gitu, nggak ada hubungannya dengan if. Maka titik komanya ya jangan ditaruh di situ. Oke. Nah, untuk Java kita punya tools baru nih. Nah, ingat multi-way ifs
Kalau tadi saya punya 3 kasus ya untuk multi way if saya punya 3 ya. Saya punya radius lebih besar dari 0, saya punya sama dengan 0, dan saya punya, selain itu gitu ya. Nah, kadang-kadang saya mungkin perlu membuat rancangan program solusi untuk kasus yang jauh lebih kompleks. If zero, if one, if two, if three. Ini contoh ya, ini cuma ilustrasi aja gitu ya. Dan else default. Nah, ini nggak salah, ini benar. Saya bisa program kayak gini. Tetapi kalau di dalam Java, Java tuh ngasih kita tools lain loh untuk ngecek multi-way ifs yang mungkin lebih enak dilihat. Nah, ini contohnya ya. Saya bisa membuat suatu switch statement. Jadi instead of saya menghitung if 0, if 1, if 2 dalam kasus ini nih, pajak, saya bisa melakukan switch status. Kalau 0 ngapain, kalau 1 ngapain, kalau 2 ngapain, kalau 3 ngapain, kalau default ngapain. Gimana caranya saya bisa bikin itu? Ini adalah switch expression-nya. Ini adalah boolean expression yang harus saya cek gitu ya. Saya mau cek apa sih variabel yang mau saya cek itu? Nah, ini adalah char, byte, short, or int. Nah, ini kan tadinya saya pikir begitu ya, tapi kebetulan dalam 2 tahun kemarin saya dikoreksi nih sama teman-teman yang jadi mahasiswa. Ternyata di dalam Java versi terbaru udah bisa lebih banyak tipe yang bisa dipakai di, apa namanya, di switch. Saya bisa pakai beberapa tipe. Jadi ini adalah variabel yang mau saya cek. Lalu saya mau kasih tahu kemungkinan nilai variabelnya apa aja. Nah, ini saya kasih tahu kemungkinan variabelnya apa. Lalu untuk setiap kemungkinan variabel saya kasih tahu dia, "Oh, ini yang harus kamu kerjakan," untuk setiap if. Lalu saya punya teman baru nih si break. Nah, keyword break itu akan ngasih tahu saya untuk stop. Jadi kalau saya nggak dikasih tahu break, program saya akan lanjut eksekusi sampai bawah. Tapi kalau saya kasih tahu break, berarti program saya tahu, "Oke, I'm done. Saya udah selesai kerja," gitu ya. Case 1 saya kerjain apa, "Oke, I'm done." Saya keluar dari switch, gitu. Dan terakhir saya juga punya default case ya, yaitu itu else-nya if else. Jadi kalau kita lihat langsung aja contoh ya biar clear ya. Kalau saya punya kasus seperti ini kita coba telusuri. Saya punya suatu variabel namanya day gitu ya. Day saya dalam kasus ini bernilai 2. Saya mau ngecek nilai 2 nilai day saya ini. Saya cek kasus 1. Apakah dia bernilai 1? Nope, ignore. Saya lanjut ke nomor 2. Apakah dia memenuhi kasus 2? Oh iya, kebetulan nilai saya adalah maaf, kebetulan nilainya adalah 2. Oke, saya harus ngapain nih? Oh, saya ternyata disuruh nyetak weekday. Oke, saya cetak deh weekday. Lalu break. Oke, I'm done. Program saya tahu kalau udah selesai, saya keluar dari switch, program saya done. Hati-hati dengan kata break. Saya kasih contoh lain ya. Dengan kasus yang sama, sekarang break-nya menghilang dan juga sistemnya menghilang, printout-nya menghilang. Saya telusuri sekali lagi ya. Saya punya variabel day, nilainya 2. Saya masuk ke dalam kasus 1. Oh, nggak memenuhi, ignore. Kasus 2, oh, memenuhi. Saya disuruh ngapain nih? Oh, belum disuruh ngapa-ngapain, saya terusin bacanya. Oh, saya belum disuruh ngapa-ngapain, saya terusin bacanya. Oh, saya belum disuruh ngapa-ngapain, saya terusin lagi. Oh, saya disuruh cetak weekday. Oke, saya cetak weekday. Oh, saya udah selesai kerja, break, dan keluar dari switch. Begitu ya. Jadi saya bisa menyederhanakan program saya sedikit dengan kasus-kasus yang berbeda dan bahkan nggak perlu semua saya kasih tahu print line, kalau gitu langsung aja di kasus terakhir yang memenuhi hal itu. Tapi kita juga harus hati-hati kalau gitu ya, saya pakai break nggak seenaknya juga saya pakai. Contohnya adalah kasus seperti ini. Sekali lagi, saya punya variabel day, lalu nilainya 2, dan saya akan proses menggunakan switch case. Saya akan buka kesempatan terakhir absen hari ini, silakan kasih tahu saya jawabannya. Kalau yang tadi sudah absen lagi juga nggak apa-apa, double nggak apa-apa. Kalau pengen tahu, pengen bantu saya, last ya, kesempatan terakhir untuk absen, ini output-nya apa sih? Saya sekalian minum ya, kita break terakhir 2 menit sebelum saya tutup lecture hari ini. Silakan absen kesempatan terakhir ya, nggak ada kesempatan absen lagi setelah ini. Silakan.
Wah, banyak. Oke. Lanjut, silakan. Ini kesempatan terakhir soalnya buat absen. Jadi silakan lanjut. Maaf Bu, boleh nanya enggak? Oh, boleh dong, silakan. Oke. Untuk DDP 2 tahun ini versi JDK-nya versi berapa ya Bu? Oh, oke. Jadi Asdos ada yang di sana nggak? Asdos udah mutusin belum mau pakai versi apa? Harusnya baru akan dijelaskan nanti di lab nih ya. Ya, sekalian dibantu instalasi dan juga GitHub-nya. Ada Maharta dan Isa Oh, pakai JDK ini berapa Bu nih? dari koornya 21. 21 ya? Ya. Oke, itu udah terjawab ya Tino ya. Jadi kita insya Allah pakai Oke. JDK 21. Saya di komputer saya masih JDK 18 nih, ketahuan ya. Di komputer saya masih ketinggalan berarti. Oke, ya, sudah terjawab ya. Udah. Makasih Bu, makasih Kak. Oke, udah ya. Udah nggak ada yang absen lagi ya. Yakin nih ya. Last chance, going once, going twice. Yakin, bener ada yang belum ketinggalan ya. Bener ya, semoga nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau begitu, saya izin absen 3101 ditutup ya. Saya akan tutup dan saya akan download filenya. Dan mana foldernya di sini? Maaf. Oke. Nah, jadi untuk ini betul ya. Jadi kalau kita telusuri apa yang akan terjadi, dia 2. Saya punya variabel D nilainya 2 masuk ke sini nggak terpenuhi, santai. Lalu saya masuk ke kasus 2. Oh, saya terpenuhi. Saya disuruh ngapain? Suruh cetak weekday gitu ya. Lalu habis itu saya belum boleh istirahat. Saya disuruh lanjut baca ke bawah. Ternyata saya disuruh cetak weekday lagi gitu ya. Saya cetak weekday-nya jadinya 2 kali. Baru deh saya break dan saya selesai bekerja. Begitu ya. Jadi ini untuk kasus si switch. Nah, omong-omong tentang Boolean variable ya untuk Boolean statement, kadang-kadang kalau contoh kayak tadi kita ini, kadang-kadang yang harus saya cek nggak cuma satu variabel ya. Kadang-kadang tuh kadang-kadang saya perlu lebih dari satu variabel. Maka saya juga perlu ya bisa menggabungkan multiple statement yang harus betul semuanya atau or atau and ya. Ini kan harusnya udah ya di PSD ya, apa itu and, apa itu or, apa itu nor dan seterusnya. Nah, apa ya bedanya and dan and? Nah, ini saya akan tunjukkan untuk terakhir ini ya, saya izin buang yang ini ya. Kita akan coba copy potongan code-nya langsung ya, biar kalau yang tadi pagi agak lebih pelan jadinya kita bisa ngobrol dulu di sini nih. Tapi untuk yang ini kita kebut aja ya, saya tunjukin aja ya hasilnya ya. Nah, di sini saya punya 2 hal. Saya punya 2 statement yang harus saya cek gitu ya. Saya punya 2 sistem. Saya rapiin dulu biar jelas ya. Oke. Saya punya suatu integer X nilainya 1. Lalu saya mau ngecek 2 hal. Si X saya lebih besar dari 1 dan apakah X saya lebih kecil dari 10. Gitu ya. Bedanya ada 2. Nah, ini kan tidak terpenuhi ya. X saya kan 1 ya, tidak terpenuhi lebih daripada 1 gitu ya. Tetapi kalau saya pakai and, kan tahu ya kalau saya mau ini seluruh statement ini harus true, keduanya harus true kalau and ya. Nah, kalau yang pertama udah langsung false, kan nggak mungkin ya statement boolean ini udah nggak mungkin false kan ya? Nggak mungkin true kan ya? Udah pasti false. Jadi kalau saya pakai and, dia nggak repot lagi. Ya udah kalau gitu saya nggak usah repot-repot ngecek statement kedua gitu. Jadi kalau saya coba jalanin ya. Ya, X saya masih sama dengan 1. What does that mean? Ketika saya ngecek statement if ini, X saya dicek lebih besar dari 1 enggak? Kan false ya langsung. Dia nggak repot-repot masuk ke statement yang ini. Ngapain saya cek lagi? Udah pasti false kan ya? Jadi karena dia nggak masuk ke sini, dia tidak terkena increment. Maka di akhir program ini X saya nilainya masih 1. Bedakan dengan kalau saya cuma pakai 1 N.
Kalau saya cuma pakai satu and, dia akan mengecek semua kondisi. Walaupun ini sudah false, dia nggak ngaruh, dia tetap ngecek. Mastiin deh yang lainnya juga saya akan cek. Jadi dalam kasus ini, kalau saya pakai and-nya cuma satu, X saya nambah. Karena dia mengecek kedua kondisi. Nah, dia ngecek kondisi sehingga dia terkena increment dan nilai akhir X adalah 2. Kapan dong Bu saya harus pakai N dan NN gitu ya? Kapan saya perlu pakai keduanya? Nah, dalam konteks program yang kita buka bikin di DDP 2, kemungkinan besar tuh nggak banyak ngaruh ya. Karena kan program kita cenderung kecil gitu ya yang dibuat di program. Tapi bayangkan kalau Anda lagi bikin program korporat besar gitu ya dengan banyak orang, mungkin ini akan saving time. Jadi saya nggak perlu ngecek 2 kasus, saya cukup ngecek 1. Begitu udah false, saya tahu semuanya akan false, saya nggak usah repot-repot ngecek lagi. Begitu perbedaan antara NN dan N. Terakhir sebelum saya akhiri, tadi saya ngomong terakhir terus ya, mohon maaf, ini beneran terakhir, I promise, ini beneran terakhir. Nah, kalau saya izin kembali menunjukkan contoh ini sebagai motivator. Nah, dalam contoh program ini, kan saya sudah punya beberapa kasus ya. Jadi saya punya compute area, lalu saya bisa jalankan compute area seperti ini, saya masukin radius. Nah, saya jalani lagi buat ngitung radius yang lain. Saya jalan lagi buat ngitung radius yang ini, saya hitung lagi ini. Kalau lingkaran saya cuma 1, nggak masalah. Saya pakai program yang ini, saya udah bisa jalan. Gimana kalau lingkaran saya banyak? Tadi saya lingkaran banyak, saya harus jalanin Java, masukin, enter, jalanin Java, enter lagi. Mungkin saya butuh tools lain yang ada di menu ketiga. Mungkin saya perlu loop nih untuk ngeloop scanner supaya minta input yang beda-beda. Saya jadi bisa ngitung deh luas lingkaran yang lebih dari 1 tanpa saya harus jalanin program, exit program, jalanin program, exit program. Jadi itu ya motivasi yang udah di setup untuk Anda masuk ke bagian loops. Saya minta maaf.